Ya, pembelajaran kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas semangat belajarnya ya. Menunggu Pak Denny nanti terlambat tadi ya, karena saya harus ngajar di kelas 8 juga. Waktunya ini 1 jam itu sebetulnya kan kurang untuk menjelaskan ya. Kalau di pertemuan biasa itu kita kan 2 jam pelajaran nih. Ya, makanya itu agak sedikit terlambat, tidak apa-apa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Saya pimpin langsung ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Ya, berdoa cukup. Nah, ini pertemuan kedua kita ya. Ya, ini pertemuan kedua. Setiap pertemuan ini saya record ya. Ya, nanti kalian kadang menggunakan Teams, kadang menggunakan Zoom, kadang menggunakan Meet, harus siap ya. Jangan sampai tidak siap. Jadi aplikasinya 3 itu. Meet, Teams, Zoom ya, itu disiapkan. Sebetulnya LMS kita memiliki satu lagi yaitu Big Blue Button ya. Nanti suatu saat saya kenalkan dengan Big Blue Button ya. Itu tidak menggunakan aplikasi ya. Tambahan menggunakan web browser LMS dibuka langsung terhubung Big Blue Button ya, pakainya Chrome. Biasanya saya minta untuk update ya, mulai sekarang kalian cek berkala HP kalian atau perangkat kalian diupdate berkala. Jadi update itu adalah penambahan pembaruan sistem yang paling baru ya, supaya optimal aplikasinya berjalan supaya optimal. Izinkan share screen ya. Ini saya share screen. Yang pertama adalah ini jendela saya. Nanti wajah kalian akan terlihat di sini. Nah, ini saya akan membuka LMS ya. Sudah pernah membuka LMS anak-anak? Sudah. Ya. Alamatnya, jangan lupa alamatnya, menghafalkannya, yaitu kelas ya, kelas.smpn1salatiga.sh.id ya. Tuh. Jadi ini adalah learning management system. Makanya di WA itu saya ingatkan, WA itu tidak terdokumentasi dengan baik. Makanya kita menggunakan LMS. Kalau pengen menggunakan LMS, cara menggunakannya pelan-pelan. Diamati, misalkan halaman depan nih. Ya begitu kalian membuka ini ya, saya keluar dulu. Ini kan kelas SMPN 1 Salatiga. Ya, kemudian masukkan username yang dimiliki oleh siapa? Diberi oleh wali kelas. Ya, semuanya sudah harus membuka ini loh ya. Nah, yang ikut Vicon ini jangan sampai belum pernah membuka ya. Masukkan username dan password yang diberikan oleh wali kelas. Kemudian login. Ya, setelah login nanti kalian yang pertama saya ajari dulu yaitu absen wali kelas ya. Di sini ada gambar toga ini. Ya, atau mungkin di halaman depan ini cari yang wali kelas dan daftar hadir ya, daftar hadir diklik, ini tanggal berapa diklik ya, tinggal diisi kamu hadir, sakit, izin atau apa. Harapan Pak Denny ya jangan alpa ya, tapi ini kalau kalian lupa tidak mengisi maka defaultnya adalah alpa ya, alpa. Hati-hati Pak, kalau saya sakit atau izin lapor wali kelas, ini diisi izin atau sakit gitu ya. Ya hadir ya hadir. Yang penting kalau sakit tetap izin ya sama wali kelas. Itu setelah kalian pilih dengan cara klik, kemudian yang paling bawah nanti ada save, maka di save. Di save. Sudah selesai. Jam 7 sampai jam 12. Ya, itu waktunya untuk absen. Nah, kalau lupa, maka defaultnya adalah alpha. Kalian berarti dianggap tidak hadir. Gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Misalkan lupa ya berarti lapor wali kelas, Bu saya lupa, Pak saya lupa, nanti biar diurusi absennya gitu ya. Dan kita kembali ke depan, kita menuju ke informatika. Nanti kalian cari mapel informatika yang mana. Kalau pas pelajarannya hari Kamis sama Senin buka informatika. Di sini ada ya, ini topik ya, topik dipahami, kemudian
Ini langsung aja yang kedua, ini topiknya pertemuan kedua, yaitu nah ini mulai terbit itu atau tampil tanggal berapa, jam berapa, itu diamati ada ya. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya tanggal berapa sampai berapa, itu sudah saya sediakan. Kemudian kompetensi dasarnya apa, materinya apa, ini sudah saya sediakan. Skenario pembelajarannya apa. Kalau kelas 7G dan H ya ini ya, berarti kan hari ini ya. Ya ini mengikuti Vicon ya. Kemudian yang kelas E dan F membuka bahan ajar. Sedangkan kalian hari Senin apa? Hari Senin berarti kalian adalah untuk ini membuka bahan ajar dan mengisi forum diskusi. Ini hari Senin. Kan sudah jelas itu tulisannya. Nah, makanya kalian kan sudah SMP nih, sudah tidak lagi SD. Motivasi dari Pak Denny, kalian literasi membaca ya. Budayakan membaca, sedikit-sedikit itu dipahami. Terus jangan sampai sering klak-klik. Tahu enggak klak-klik? Pencet sana, pencet sini, enggak tahu itu maksudnya apa, diklak-klik. Belajar itu enggak seperti itu. Belajar itu pelan-pelan, diamati dulu. Ini bagian ini namanya apa, fungsinya apa. Diperhatikan, dicoba-coba LMS-nya itu. Ya, ini fungsinya apa. Ya, jangan begitu tahu, wah langsung WA. Begitu apa? WA. WA. Ya sing di WA ya pusing nanti. Ya, itu. Awalnya itu WA saya penuh itu dengan pertanyaan-pertanyaan ini itu, padahal di LMS sudah jelas. Contohnya ini ya. Di sini ada tulisan link Vicon. Berarti kalian Vicon tanggal berapa, jam berapa kan ada. Bahan ajar, tinggal diklik forum diskusi, penugasan, penilaian, nah, seperti ini. Itu ya. Tuh. Ini saya sambil nge-preview teman kalian. Nah, itu ya, itu tentang ini tadi linknya sudah kebuka. Saya yakin saya tidak share ke grup linknya, tapi linknya sudah ada di LMS. Ya ada yang tersesat ini ya. Hari Senin kemarin masih banyak yang bingung. Nah, di sini saya akan mengajari tentang forum diskusi terlebih dahulu. Ya, di sini ada tulisan silakan sampaikan tanggapan terhadap pertanyaan guru atau boleh juga menanggapi jawaban dari teman kalian. Jadi forum diskusi kalau di kelas itu kalau zaman SD dulu kalian diskusi di kelas. Nah, ini sama. Kita itu di LMS, dikelola oleh LMS, kita bisa diskusi di sini. Nah, ini caranya bagaimana Pak Denny? Caranya tinggal diklik. Ini saya demokan ya. Saya demokan, saya perbesar gambar saya. Saya klik ini forum diskusi. Nah, di sini yang kamu cari adalah ini, yang dari saya terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari guru. Ya, di sini bukan langsung malah tambah topik. Nah, ini saya jelaskan. Ini mana ya, Pak? Apa? Screen-nya kok enggak? Screen-nya kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Enggak. Kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan biasanya sinyalnya ini, kamu keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Iya, Pak. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalian tidak tambah topik dulu. Jadi caranya, kamu lihat pertanyaan guru. Pertanyaan guru diklik. Nah, pertanyaan saya apa? Ini, menurut kamu jenis perangkat penyimpanan eksternal yang bisa digunakan pada smartphone Anda itu apa? Coba sampaikan pula pendapat kamu tentang perangkat tersebut, misalkan cara menggunakan kelebihan dan kekurangan. Seperti ini, ya. Ini kamu tanggapi, tinggal diklik tanggapi, ya. Tanggapi. Ya, ini sudah banyak yang menanggapi ini. Nah, ini malah tanya ini Pak, Vikonnya ini kok nggak bisa kelas 7E Pak. Nah, ini malah di forum diskusi. Ya, ini yang saya tanyakan ini, ya. Kalau pengen tanya tidak di sini. Tempatnya ini sebetulnya Mas sama Fahri ya. Ini masih bingung. Hari ini kok nggak ada kelas 7E Pak. Nah, ini. Ini kamu yang sudah tahu jawabannya bisa kalian tanggapi. Jadi forum diskusi ini adalah untuk menanggapi saya, menanggapi teman kalian, kemudian kalian membuka topik baru. Itu bisa, ya. Itu tentang ini. Ya, yang mudah dulu aja. Ini saya ulangi lagi dari depan ya. Untuk pertemuan satu dulu yang kita bahas, forum diskusi. Nah, ini di sini banyak yang salah kamar lagi nih. Ya, membuat topik baru. Harusnya yang diklik adalah yang dari saya dulu. Diklik, ditanggapi. Misalkan ini, menurut Anda materi apa yang paling menarik? Nah, kalian diskusikan. Nah, seperti ini ada yang menjawab nih, Sabda. Ada materi ini. Nah, kalau ini
malah ngopi dari saya ini. Ini tanggapan saya ini, ya. Ini seperti ini. Nah, jawaban seperti ini yang tidak saya inginkan. Misalkan iya, tertarik. Nah, ini jangan seperti ini kalau menjawab. Caranya gimana kalau menjawab? Ini paling tidak di copy. Ini toh, di copy. Terus kalian kan mau menanggapi nih, klik tanggapi, di paste di sini. Menurut saya, kan gini toh, materi yang menarik setelah guru pelajaran menyajikan adalah gini, ya, seperti ini, pemrograman. Nah, seperti ini jawab. Ya, saya ajari cara jawab dulu. Ya, yang bagus seperti ini, jangan ya tertarik gitu, kemudian baru disampaikan. Nah, kalau sudah kalian sampaikan, biasanya letaknya nanti di paling bawah sendiri, ya, jawaban kalian. Nah, yang saya contohkan ini, yang tanya saya, yang jawab saya. Harusnya yang jawab kalian. Saya kan hanya ngajari dulu nih, jadi dulu ya. Kalau mau diedit, tulisannya nggak bagus ya, diedit, diklik edit, itu ya. Itu. Kemudian kalau menanggapi punyanya temannya boleh Pak, boleh. Nah, ditanggapi aja iya. Nah, kalian kan iseng nih. Iya itu iya apa? Misalkan kalian seperti itu. Boleh antar teman sekelas, antar kelas, ya dengan orang yang belum kamu kenal dalam forum itu boleh. Ya, ini seperti Facebook atau media sosial yang lain. Ada orang posting, upload, kemudian ditanggapi. Ya sama seperti ini, hanya ini bentuknya LMS. Ya, saya postingnya kebetulan bentuknya tulisan. Nanti suatu ketika saya postingnya bentuknya gambar. Ya, apa yang bisa kamu lihat tentang gambar ini? Tanggapan kalian tentang gambar ini yang kalian tanggapi. Itu tentang menanggapi dan membuat tanggapan atau postingan di forum diskusi. Gitu ya. Kalau kalian mau membuat forum diskusi, berarti larinya ke depan dulu tadi. Nah, misalkan paling atas ya tadi ya. Ini saya kembali lagi forum diskusi ini. Nah, sini. Nah, ini teman-teman kalian ini berarti membuatnya ini mau menjawab tapi jawabannya dari sini ya. Coba saya klik ini ya. Ini Fahri. Nah, ini malah tanya ini. Nanti Vkonsen pakai Zoom Team. Nah, ini. Ya, ini malah tanya. Jadi yang depan tadi harus diurusi dulu yang atas. Kalau pengen misalkan kalian senang dengan game, kalian buat topik. Misalkan seperti ini ya. Subjek adalah pesannya seperti ini. Halo teman-teman. Nah, saya Emus Krisa. Siapa ya yang suka sama game juga? Mari kita diskusi di sini. Terima kasih. Nah, ini membuat topik baru seperti ini. Subjeknya kamu pengen membahas tentang game. Gak usah gamers ya, game. Nah, seperti ini. Ya, isinya ini teman saya gamers bisa. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kalian buat topiknya ini, ya subjeknya, pesannya apa, kemudian kalian posting ke forum. Set. Nah, nanti ada di sini. Oh, ini sih buat, ini kebetulan kan yang membuat saya. Misalkan kalian yang membuat sendiri lah ya. Oh, ini ada teman saya di Grisa itu yang suka game juga. Coba saya klik. Ya, misalkan. Oh, dia mendiskusikan apa ya? Oh, seperti ini. Oh, saya tanggapi. Lalu juga, misalkan seperti ini ya. Saya juga gamers misalkan. Gamers. Ayo kita berbagi. Nah, seperti ini ditanggapi seperti ini. Sampaikan. Nah, seperti ini. Ini kebetulan saya yang membuat, saya yang menjawab. Harusnya ini saling menjawab antara kalian. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya tentang forum diskusi ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, kita Paham, lanjutkan Pak. ya. Kayaknya, Ya. Pak. Paham, Pak. Ya, harus paham. Harus paham ya. Nah, ini. Kemudian kita kembali ke ini. Kemudian penugasan ya, anak. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada penugasan. Ya, saya jelaskan. Di sini ada tugasnya apa.
Nah, ini yang WA kemarin itu saya heran, enggak mau membaca, tanya terus sampai saya itu heran, anak ini kok nggak mau membaca, tanya terus sampai saya tuh mumet sendiri ngasake, ya toh. Tuliskan materi semester 1 pada buku Anda. Loh, taunya dari mana? Ya dibuka bahan ajarnya atau penjelasan kemarin Pak Denny menjelaskan apa, kan sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 2, foto jawaban Anda. Kemudian foto itu diberikan pada materi kali ini. Kan gitu toh? Nah itu. Kemudian diunggah pada kolom di bawah ini. Nah, kalau sudah kamu kerjakan di buku dulu, kemudian difoto, ya fotonya diunggah di sini, diunggah di sini. Nah seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini, ya. Nanti akan dinilai, gitu ya. Nah ini saya jadikan ini, saya ganti peran jadi siswa nih, saya jadi siswa. Ini penugasan. Nah, ini nanti di sini dibaca tugasnya, di bawah sini ada tulisan tambah pengajuan tugas dan laporan. Ini diklik. Ya, kemudian di browse. Ya, diklik, ini diklik. Ini yang bisa filenya berarti ini. Dibaca. Ya, kemudian diklik. Kemudian diupload. Ya, dicari tempatnya di mana. Misalkan ini. Nah, misalkan gambarnya ini ya jawabannya. Seperti ini, kemudian upload this file. Nah, nanti loading. Nah, kemudian disimpan. Jangan lupa disimpan. Sudah selesai. Berarti Anda sudah mengirimkan tugas. Cara mengerjakannya seperti itu. Pak, kalau saya ngekliknya gambar salah gimana? Ya diedit. Diperbaiki gambarnya menggunakan edit, caranya sama dengan tadi. Gitu ya. Jadi LMS ini kalau di Classroom, Google Classroom itu sama. Di situ kamu upload file, berarti gambar, video, terus serahkan. Kan gitu toh. Nah, ini sama. Hanya istilahnya tulisannya aja yang beda. Itu ya. Tentang penugasan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada. Kemudian penilaian ya. Ya, saya lanjutkan penilaian. Di penilaian pun sama. Ya, kita harus mengikuti ini. Ya, tes ini. Ya, diikuti aja. Nanti di sini. Ini kebetulan tesnya sudah saya kerjakan ini. Ya, diikuti. Kemudian sampai finish, submit all and finish. Itu ya, ini untuk ulangan harian bentuknya pilihan ganda. Ya, itu. Ya, itu. Kemudian kita menuju ke yang berikutnya setelah forum ini, yaitu bahan ajar. Bahan ajar ini ya mengenai materi yang ditampilkan pada paparan. Ya, ini setiap kali bahan ajar itu boleh kalian buka sewaktu-waktu. Ini saya longgarkan walaupun di jadwal sekolah itu kamu Senin ya bukanya harusnya Senin. Ya, itu Senin dipelajari terlebih dahulu, kemudian forum diskusi diisi. Nanti saya akan menilai siapa yang sudah membuka. Kamu sudah membuka ini apa belum itu saya tahu. Ya, kamu sudah membuka ini belum saya juga tahu. Kamu sudah mengisi ini sudah belum saya juga tahu. Maka harapan Pak Denny itu semua diklik, dibuka, kemudian dipelajari. Kalau disuruh menjawab ya menjawab, kalau disuruh mengunggah jawaban ya mengunggah jawaban. Ya, kalau disuruh diskusi ya diskusi. Ya manut. Ya tidak usah memperhatikan mapel yang lain. Kalau pas informatika seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini, diikuti alurnya. Setiap guru punya seni sendiri-sendiri. Ya, tuh. Kemudian saya lanjutkan ke bahan ajar ya. Kita sudah masuk ke bahan ajar. Ya, bahan ajar nanti bentuknya saya seperti ini anak-anak. Ini saya selaku siswa ya. Saya masih selaku siswa ini. Nah, ini saya kenalkan ketika ada sway seperti ini sifatnya adalah online. Online itu kalian bisa buka selama perangkat kalian HP atau komputer itu terhubung dengan internet. Ya, buka LMS, ini dibuka. Ya, itu online. Menempel di LMS terus. Kemudian kalau kalian mau simpan bisa di-share, ya. Kemudian bisa diklik kanan save, ya bisa. Ya, jadi ini materi dari saya bisa. Nah ini navigasinya ada scroll itu ada 2 kiri dan kanan. Ini maksudnya beda. Kalau yang kanan sendiri itu satu layar ini, kalau scroll yang kedua diarahkan ke sini. Ini ya. Kalau menggunakan HP ini ada agak susah ya kalau menggunakan HP. Nah ini kan nggak enak nih tampilannya kecil. Kalian perbesar dulu ya menggunakan ini. Ya diklik. Nah sekarang satu layar penuh. Ini kan enak atau ini full screen.
Makanya ketika mau ngeklik itu diperhatikan. Ini tombol apa ya? Ini tombol apa ya? Ini untuk apa? Itu dipelajari pertama kali sekali aja. Nanti untuk selanjutnya sama, ya. Di antara guru-guru dari 13 mapel mungkin yang menggunakan seperti ini hanya Pak Denny. Yang lainnya masih konvensional menggunakan PowerPoint, ya. Tapi kalau saya sudah online seperti ini. Kemudian ini judulnya dibaca, oh ini perangkat pemrosesan seperti ini. Kemudian ke bawah. Ya ini yang ngajar. Ini kelas 7A sampai D ini Pak Indrat. Kemudian yang kelas kelas 7E F G H ini saya. Ya, ini gurunya kan 2. Saya tampilkan di sini. Nah, ini kemudian ini sapaan dari saya, pertemuan kedua, materinya apa. Nah, ini kan ada tuh. Gini ya. Ini kemudian pembelajarannya kalian kelas apa? G dan H itu ada di sini. Ini dibaca ini sesuai dengan jadwal. Dilaksanakan hari Senin pukul berapa, ini apa, sinkron. Asinkron berarti kamu membaca bahan ajar dan mengisi forum diskusi, ya itu. Kemudian yang hari Kamis, hari ini berarti kita ketemu secara live seperti ini lewat Vicon, gitu ya. Sistem penilaiannya yaitu keaktifan dan kehadiran PJJ. Ini saya ulang dulu. Nah, materinya ini ada 2 bagian. Nanti bagian pertama yang akan saya terangkan, gitu ya. Ini materinya ini bentuknya stack atau tumpukan. Caranya tinggal diklik langsung nanti ganti halaman lah. Tapi kalau kalian pengen full satu layar, di sini ada zoom-nya juga. Ya, tombol zoom-nya ini diklik, disentuh, klik. Nah, nanti besar seperti ini. Kan enak toh? Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya gitu ya. Ini materinya. Kita sudah masuk materi yang tadi itu penjelasan awal. Nah, ini langkah awal kita mempelajari peta konsep semester 1, yaitu peta konsep yaitu suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam satu rangkaian pembelajaran. Nah, peta konsep ini, tulisan ini akan saya munculkan di setiap bahan ajar saya. Karena peta konsep itu jalan ceritanya itu dimunculkan dan diingat-ingat. Ya, kita sudah sampai mana. Contohnya ini. Ya, ini cara membacanya. Yang kita pelajari intinya adalah perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari 3 yang akan kita bahas, yaitu pemrosesan dan penyimpanan, alat input output, dan internet dan jaringan. Ya, ada 3. Kemudian dari ini kita akan belajar misalkan tentang ini, ya, perangkat pemrosesan dan penyimpanan. Nanti pertemuan kedua input dan output isinya ini, dan yang ketiga ini. Jadi ini ceritanya seperti itu. Nah, peta konsep ini itu untuk mengawasi kita itu sudah sampai mana di setiap pertemuan. Misalkan pertemuan ini saya batasi yang sebelah kiri atas saja. Nanti di pertemuan berikutnya kamu buka lagi peta konsepnya. Oh, saya penyimpanan dan pemrosesan sudah. Berarti yang belum saya pelajari yang mana? Misalkan input dan output. Oh, berarti hari ini yang ini. Oh, besok yang ini. Misalkan kamu buka peta konsep, oh ini sudah semua saya pelajari, berarti sudah selesai. Gitu ya. Itu alur ceritanya kita gambarkan melalui peta konsep, gitu ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang perangkat pemrosesan dan penyimpanan data, ya. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data terdiri dari 1 CPU, 2 memori, 3 motherboard, kartu grafis, kartu suara, media penyimpanan internal, dan media penyimpanan eksternal. Ini yang akan kita pelajari hari ini, karena nanti waktunya nggak cukup, ini yang lainnya dibaca sendiri. Oh ya, anak-anak, saya sampaikan, nanti kalian akan mendapatkan pinjaman buku ya, mungkin sudah diambil ya. Buku ini nanti dibaca, ya dibaca. Jangan hanya melihat ininya saya aja, dibaca. Budayakan literasi dengan cara membaca buku. Ya, bukunya nanti dibaca-baca, Pak Denny sudah sampai mana, ada latihan soalnya, dicoba-coba, diamati gambarnya, ya toh. Oh, gambarnya beda dengan Pak Denny, oh penjelasannya beda. Ya berarti kalian dapat ilmu tambahan kalau beda. Karena apa? Ilmu di dunia itu kan sangat luas, sangat banyak. Yang saya sampaikan ini hanya bagian kecilnya saja, ya. Mungkin ada hal yang tidak saya sampaikan bisa dipelajari sendiri. Itu ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini asik kita belajar tentang perangkat keras. Yaitu pertama CPU, ya. CPU ini adalah panjangannya Central Processing Unit. Ya, ini adalah bentuk gambar prosesor ya. Ini prosesor. Kalau kalian punya HP, di dalamnya itu ada otaknya. Di komputer ada otaknya, ya. Di laptop ada otaknya. Ya, ini otaknya.
gambarnya seperti ini. Otaknya di dunia itu ada dua, yaitu namanya Intel, produsennya, sama AMD. Ya, bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini namanya CPU. Ya, ini panjang dari ini. Ya, ini CPU itu dikenal dengan otak komputer. Ya, ini merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Ya, ini nanti dibaca sendiri lagi ya, dihafalkan. Nanti kalau ada penilaian kalian harus bisa jawab. Ini dibagi jadi dua, yaitu ALU dan CU. Ya, arithmetical logical unit atau ALU ini berfungsi untuk sebagai pengolah data untuk penghitungan matematika. Kalau control unit untuk pengontrol kerja komputer. Itu ya, itu otak komputer. Kemudian kita mempunyai satuan juga. Otak komputer satuannya adalah Hertz, ya, Hertz, HZ. Ya, 1 GHz sama dengan 1 miliar Hertz. Nah, ini nanti di buku itu penjelasannya lebih detail. Kenapa kok hitungannya seperti ini ya? Berarti Hertz. Kalau kalian bingung, kalau kalian membeli gula, satuannya apa kira-kira? Gula. Kilogram. Kilogram ya. Kalau kalian membeli tepung, satuannya selain kilogram apa? Tepung. Gram. Ya, ini sama. Ini kalau yang terendah adalah Hertz. Kalau sekarang, ya ini loh dibaca ya. Awalnya perkembangannya tahun 93, ini kecepatannya hanya megahertz, ya 133 megahertz. Tapi sekarang sudah ada sampai gigahertz. Berarti ini berapa kecepatannya? Berapa hertz? Misalkan kamu ditanya 1 kilo itu berapa gram? Jawabannya berapa? 1 kilo berapa gram? Nggak ada yang bisa menjawab 1 kilo berapa gram? 1 kilo berapa? Gram. 1000 Gram. 1000 gram. gram. Gitu ya. Nah, ini sama. Jadi 4,8 gigahertz ini tinggal diganti aja. Berarti isinya kalau 4,8 gigahertz yang bawah ini, maka isinya adalah 4 miliar 800 juta hertz. Ya, ini bacanya gitu. Itu ya. Itu kecepatannya berapa coba? Ini tahun 93 ini 133. Sekarang sudah ini. Kecepatannya walah berlipat-lipat ini ya toh. Itu. Jadi kalian harus belajar juga kecepatan itu. Nanti kalau ditanya harus tahu kecepatan apa itu? HP-mu berapa? Kecepatan HP-mu berapa? Nah, itu harus dicek nanti, harus tahu. RAM yang ada di HP-mu berapa? Kamu harus tahu, ya, gitu ya. Kemudian ini RAM atau memori. Memori itu dibagi jadi dua, yaitu yang pertama RAM. RAM sama ROM. Yang paling mudah ROM. ROM itu tertanam di perangkat, entah komputer atau HP. Kalau ini tambahan, ya biasanya ini sifatnya sementara, ini permanen. Itu ya, ini bentuknya seperti ini. Memori ya. Perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan informasi berupa data atau perintah yang akan diolah atau diproses oleh prosesor. Ya. Ini kalau RAM ini menyimpan data sementara. Jadi misalkan kalian membuka komputer, kalian ngetik itu ya. Nah, ngetik itu kan tidak hilang itu ketikannya. Nah, itu tersimpan pada RAM. Ya, kemudian kalau ROM itu biasanya kalau kalian nyalakan komputer itu ada tulisannya Android apa? Windows apa-apa itu kan sebelumnya kan ada tulisan apa ya? BIOS. BIOS itu ada tulisannya AMI Award, Phonik, Asus ya, atau HP. Nah, itu penyimpanannya dari pabrik disimpan ke dalam ROM. Ya, ini tidak bisa diganti-ganti kalau yang ini. Ya. Ini kalau dimatikan, dinyalakan masih ada. Tapi kalau yang RAM begitu dinyalakan, kamu ketik, kamu matikan, kalau tidak disimpan ya hilang. Ya, tuh. Nah, ini RAM komputer dengan RAM laptop. Ya, kalau di laptop itu kecil seperti ini, kalau ini di komputer ya. Generasinya juga banyak sekali. RAM yang perlu dipelajari yaitu adalah tipe, kapasitas, kecepatan dan jumlah pin. Ya, ini.
Ya ini macam-macamnya, ada SRAM, ada DRAM. Ya statik itu berubah-ubah. Kalau dinamik itu dinamis, artinya stabil ya, seperti itu terus. Ini dibaca nanti generasinya sudah sampai masuk DDR4 ya. Tuh. Kemudian kapasitasnya ya, yang ada di sini ya. Biasanya kalian kan kalau cari HP ini cari RAM-nya berapa? Wah, saya suka game loh, Pak. RAM-nya yang besar. Saya paling tidak sekarang yang 8 GB. Ya 8 GB boleh. Tapi kan mahal harganya kalau yang terbaru ya. Ini kapasitasnya nanti harus dipelajari juga. Awalnya tuh ini kelipatannya ya, awalnya 128. Tidak mungkin RAM itu 140 MB itu tidak mungkin. Ya, awalnya itu nggak mungkin karena ini kelipatan. Ini maksudnya kelipatan 2 kali lipat ini kelipatan 2 kali lipat ini. Nah, ini yang saya terangkan di awal tadi bahwa 1 giga itu isinya bukan 1000 utuh, tapi ada 24-nya. Ya, kalau kamu beri kuota data misalkan 1 giga itu berapa MB? Kan 1000 MB. Nah, itu sebetulnya 1024 MB. Ada lebihnya berapa? 24. Ya, ini bedanya ilmu komputer dengan ilmu matematika. Kalau matematika tahunnya 1 kilo sama dengan 1000 gram. Tahunnya kan 1000 persis. Kalau di komputer tidak bisa. 1 giga sama dengan 1024 mega. Itu ya. Itu sampai tera satuannya. Jadi urutannya mega, giga, kemudian yang terbaru adalah tera. Nanti bisa dipelajari di tulisan ini ya. Jadi Pak Denny di sini hanya menjelaskan sekilas-sekilas yang penting-penting saja. Untuk lebih detailnya nanti bisa kamu pelajari dengan cara membaca, gitu ya. Kemudian ROM ini tadi bentuknya yang tertanam dalam perangkat kita, ya berbentuk chip. Ya, ini penjelasannya read only memory, ya. Ini merupakan chip, ya diisi oleh pabrik. Gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah motherboard. Motherboard adalah perangkat papannya. Jadi papan di mana isinya adalah untuk mengumpulkan komponen-komponen lainnya. Ya, kalau kalian bingung, ya ini bentuknya, ya dilihat bentuknya aja dulu. Terus ini ada tempat-tempat yang digunakan untuk komponen-komponen yang lain. Intinya seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Nanti sudah saya jelaskan juga. Merupakan papan PCB yang memiliki chip BIOS sebagai penghubung akses ke masing-masing perangkat. Ada VGA, ada soundcard, ya nanti akan kita jelaskan di. Nah ini, misalkan kartu grafis, ini kan ada slotnya ini, gambarnya ini, misalkan yang GeForce ini ya, yang sebelah kanan ini kan ada slotnya. Slot itu untuk memasukkan. Nah slotnya ini dimasukkan ke dalam papan ini, di sini, yang warna merah ini. Nah itu kartu grafis. Nanti kartu suara ya sebelahnya. Kartu jaringan sebelahnya lagi. Kartu RAM ini sebelah sini. Kelihatan ya, ini kan ada tulisannya toh. DDR3 ini berarti untuk RAM. Sebelah sini ini untuk prosesor. Ya, itu. Jadi tempat-tempat untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang lain. Nah, kartu grafis ini kartu untuk mengolah ini, mengubah sinyal digital gambar dalam bentuk piksel yang ditampilkan di layar monitor. Bentuknya seperti ini aslinya ya. Ya kalau kalian punya laptop biasanya yang kelihatan kan hanya ujungnya ini. Hanya ujungnya warnanya biru. Nah, kalau ini di PC ya di dalamnya bentuknya macam-macam. Ya ini hanya contoh kartu grafis yang bagus ya yang ada di internet. Yang suka game mungkin sudah belajar tentang kartu grafis. Ya, kalau yang suka AMD biasanya belinya Radeon. Ya, kalau yang suka halus ya biasanya pakainya ini GeForce. Ya ini juga kesukaan, ada plus minusnya. Ya itu. Kemudian ini portnya. Port itu colokan ya. Ini ada istilah baru yaitu port. Port itu colokan. Port itu ada macam-macam. Kalau kalian lihat di laptop atau komputer kalian bagian samping atau belakang, kalau warnanya biru itu namanya VGA yang atas sendiri. Kemudian yang terbaru sekarang tidak ada warnanya, pipih, yaitu namanya HDMI. Ya, ini untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain dalam urusan tampilan atau grafis. Ya, ini kalau VGA paling kuno, ya gambarnya nanti kurang begitu bagus. Yang paling bagus adalah HDMI. Bedanya apa VGA dengan HDMI? Kalau HDMI itu bisa diikuti dengan suara.
Jadi misalkan laptop saya ini saya hubungkan lewat HDMI, kemudian saya hubungkan ke komputer yang lain. Maka komputer yang lain ketika saya ngomong seperti ini, dia akan bisa mengeluarkan suara saya. Itu kalau HDMI. Kelebihannya dia akan memunculkan dua manfaat, gambar dan suara. Tapi kalau VGA hanya gambar. Itu kelebihan dari HDMI. Jadi kalau disuruh memilih, kalau beli laptop yang mana? Yang HDMI, jangan yang VGA ya, sudah kuno. Itu ya. Itu nanti dibaca-baca. Asik belajar perangkat keras ini ya. Nah, ini kemudian VGA tadi itu portnya ini ya, ini yang saya terangkan warnanya biru ini tadi ya. Ini yang VGA, yang kuno. Kemudian ini yang DVI. Ya, yang kedua. Ini yang HDMI ini gambarnya tidak muncul di sini ya. Ini on board, ini nempel dalam papan PCB. Ya, dalam papan PCB ini di motherboard tadi yang fungsinya untuk mengolah gambar. Ya, ini. Ya, kemudian yang kedua, ini yang mandiri. Jadi VGA itu ada dua. Yang pertama itu bawaan yang ada di motherboard, yang ada di papan seperti ini, bawaan tidak bisa dilepas. Yang kedua adalah VGA yang bisa dilepas. Nah, bagus mana? Yang nempel atau yang sendiri? Nah, yang bagus yang sendiri. Karena kalau yang ini ya, yang VGA yang onboard yang tidak bisa dilepas, misalkan RAM-mu adalah 8 GB. Maka kalau ini kamu pengen main game, pengen 1 GB, maka akan mengambil dari RAM. RAM-mu 8 GB akan terpotong 1 GB. Jadi RAM-mu tinggal 7 GB. Ya, itu kalau kamu pakai onboard. Kalau kamu pakai yang ini VGA add-on, maka kamu punya RAM 8 GB. Ketika ini digunakan 1 GB, maka dia tidak akan mempengaruhi RAM yang sudah dipasang. Ya, ini yang penggemar game biasanya sudah paham maksud saya. Ya, kalau yang belum ya ini sambil belajar. Gitu ya. Ya, kalau disuruh milih, kalau membeli perangkat komputer, pilih yang ini berdiri sendiri. Nah, Pak, kalau yang di laptop kan bentuknya ini toh, Pak, nggak kelihatan. Ya, nanti ada petunjuknya. Di situ VGA-nya on-board atau add-on. Cari yang add-on berdiri sendiri. Biasanya di dalam laptop ada logonya. Logonya apa, Pak? Logonya ya di antara ini tadi. AMD Radeon atau Nvidia GeForce. Berarti nanti laptopmu itu sudah tertanam yang kartu grafis yang bagus, yang add-on. Bukan yang ini build up seperti ini, on board namanya. Gitu ya. Ini tentang kartu grafis. Kemudian yang ini adalah kartu suara untuk mengeluarkan suara. Ya, ini yang on board ya, yang nempel. Ini juga membebani memori. Kemudian ada lagi kartu suara yang harus dipasang tersendiri ya, yang bagus yang terpasang sendiri seperti ini. Kalau komputer lah ya. Kalau kalian punya laptop ya kelihatannya sudah seperti ini semua. Nah, kalau tidak ada maka kalian beli yang ini. Biasanya yang suka recording itu biasanya pakainya USB sound card atau suara eksternal. Bentuknya juga macam-macam, tidak harus seperti ini. Yang mahal bentuknya ya beda lagi, tidak seperti ini. Ini yang paling murah ini di pasaran. Itu fungsinya untuk kartu suara, jelas untuk menghasilkan apa? Suara, yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara, ya. Itu yang saya jelaskan tadi sudah di sini. Nah, kemudian media penyimpanan data anak-anak, ya. Kalau kalian memiliki laptop, itu biasanya pakainya masih hard disk biasanya. Kebanyakan sekarang masih hard disk. Ya, belum yang SSD. Kalau kalian pengen laptop kalian dinyalakan hanya beberapa detik terus siap dipakai, pakailah yang SSD, di-upgrade. Tapi ini harganya masih mahal. Ya, kalau yang 1 tera itu sudah di atas 1 juta lebih. Ya, itu mahal. Nah, ini bedanya di mana, Pak? Nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Dan ini media penyimpanan data yang lain, yaitu ada flash disk, ada CD, ada DVD, ada Blu-ray. Semua ini sudah saya jelaskan di dalam bahan ajar saya. Itu ya. Nih, kemudian media penyimpanan data, ini tadi ada internal, ada eksternal. Intinya, kalau yang tidak bisa dilihat, itu internal. Kalau bisa disentuh, berarti eksternal. Gitu ya. Flash disk kan bisa disentuh, berarti eksternal. Hard disk tidak bisa disentuh karena di dalam komputer. Nah, itu internal. Gitu ya. Pembedanya di situ. Nanti penjelasan lebih detailnya silakan dibaca. Ya, fungsinya apa? Ya, itu.
Nah, ini harddisk tadi HDD. Ya, di situ biasanya ini pertama kali digunakan tahun 50-an, besarnya 50 cm, ya hanya beberapa megabyte saja. Nah, ini bentuknya harddisk yang ada di laptop kalian. Ya, ini media penyimpanan data magnetik. Ya, besar, ya, berat. Ya, ini muter nanti piringannya. Kemudian yang terbaru namanya SSD, ini yang penggemar game. Kalau kepengen komputer atau laptopmu cepat, maka gantilah ini. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya ada di sini. Ya, ini penyimpanan data elektronik. Ya, kalau kalian punya PS, ya ada media penyimpan datanya. Yang kecil itu namanya apa? Memory card ya. Nah, memory card. Ya, itu seperti itu cara kerjanya. Cara kerja SSD ya. Tapi harganya masih mahal ya. Kemudian ini kelebihan dan kekurangan dari harddisk dan SSD. Kalau harddisk itu lebih lambat, kalau SSD cepat. Daya tahannya harddisk kurang tahan lama, kalau SSD lebih tahan lama. Kapasitasnya kalau harddisk sudah ada 10 tera, kalau SSD baru 4 tera. Biayanya kalau harddisk lebih murah, SSD lebih mahal. Energinya harddisk kurang hemat, membutuhkan daya tinggi, kalau SSD lebih hemat energi. Ya, nanti dibaca lagi. Macam-macamnya ada SSD ukuran 2,5, ada M-SATA, ada M2, macam-macam bentuk SSD ya. Ini nanti dibaca-baca. Nah, ini sudah selesai anak-anak. Ya, ini bagian pertamanya. Ada bagian kedua, nanti kalian baca sendiri ya. Ada bagian kedua, tinggal kalian sentuh perpanjangan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu ya. Itu dari Pak Denny, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau tanya enggak seputar perangkat keras? Pak, itu saya mau tanya. Ya. Dapat ini link PDF apa Pak? Ini bukan link PDF, ini online. Namanya kalau PowerPoint itu PPT, kalau guru itu kan memiliki akun dari perusahaan Microsoft Office. Ya, saya membuat presentasi ini menggunakan media namanya Sway. Ya, online yang ada di internet. Ya. Ya. Jadi bukanya pakai PowerPoint ya Pak? Bukan. Jadi kamu harus online bukanya. Kalau kamu pengen offline, disimpan satu-satu atau di save as. Ya, ini kan diklik kanan, di save as kan bisa. Iya. Nah, ini kan di save as, ini bisa. Nanti diberi nama. Iya Pak. Ya, disimpan. Iya. Gitu. Iya Pak, terima kasih. Ya. Iya. Ada yang lain mau ditanyakan seputar materi atau apa-apa yang kurang jelas? Tidak ada ya. Jadi nanti silakan kalian baca-baca materinya, buku-bukunya. Intinya gini, kalau kalian niat belajar, sudah kalian tumbuhkan, ya dilakukan sepenuh hati, nanti insya Allah dapatnya juga ilmu. Tapi kalian kalau sudah malas membaca, ya sudah. Ya sekarang kalian asik membuka HP itu untuk apa? Untuk belajar, untuk membaca, atau untuk main game. Semua akan kembali pada kalian. Kalau kalian hanya senang game, senangannya pegang HP hanya untuk main game, ya kalian dapatnya hanya game, tidak ilmu yang lain. Kalau kamu misalkan buka ilmu informatika, ya kalian akan mendapatkan ilmu informatika. Ilmu informatika sangat luas ya anak-anak ya. Jadi Pak Denny di sini menjelaskan hanya sebagian kecil. Ya di buku, di internet itu sangat banyak sekali. Nah kalau kalian mau belajar, diurutkan apa yang kamu pelajari terlebih dahulu, difokuskan ke situ dulu, A dulu, setelah A B, setelah B C, setelah itu D gitu. Kalau enggak ya nanti bingung sendiri. Itu ya. Kalau tidak ada kita akhiri ya dengan berdoa. Ini tapi sebelumnya saya minta untuk dinyalakan layarnya. Minta monitornya coba saya screenshot dulu ya. Saya screenshot, saya minta tolong dinyalakan. Evan dinyalakan, Naira.
Nah, ditahan dulu ya. Yang lainnya mana ini? Nggak kelihatan ini. Sebentar. Ya. Ya, kita akhiri dengan berdoa ya anak-anak ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Saya akhiri ya, jangan lupa LMS dipantau terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.